Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aksa Mulia Wardana, perwakilan dari kelas KM42 MC03 atau kelas Pukau Pranaga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari IdeaFest kami, yaitu sebagai berikut. Kita mulai dari latar belakang. Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki banyak kampung adat. Masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional. Salah satu warisan budaya di Jawa Barat adalah kampung adat yang masih melestarikan warisan budaya dari para leluhurnya. Salah satu kampung adat di Jawa Barat adalah Kampung Naga. Kampung Naga adalah kampung yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk Kampung Naga sendiri, ia terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Selabu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, untuk luas dari Kampung Adat Naga itu sendiri, kira-kira itu seluas 1,5 hektar dengan total bangunan 113, itu termasuk dengan 110 rumah, dan 3 diantaranya itu sarana umum seperti masjid, balai kampung, dan lumbung padi umum. Nah, untuk jumlah penduduk dari Kampung Adat Naga itu sekitar 297 jiwa, diantaranya 102 kepala keluarga. Di Kampung Naga sendiri, di sana tidak terdapat adanya listrik, dan juga untuk rumahnya sendiri dia menggunakan rumah panggung. Nah, rumah panggungnya itu mengarah ke arah utara dan selatan, serta pintunya itu saling berhadapan. Nah, itu berguna untuk saling berkomunikasinya antar warga di kampung adat itu sendiri. Di Kampung Naga terdapat alat musik tradisionalnya, yaitu gembrung, karinding buhun, dan angklung. Nah, untuk upacara adatnya sendiri, mereka yang masih ada itu yaitu hajat sasih. Nah, upacara ini tergolong sakral bagi kaum laki-laki karena mereka harus menggunakan pakaian serba putih. Sekarang kita masuk ke SWOT analisis. Untuk strengthnya sendiri, Kampung Adat Naga memiliki landasan budaya yang kokoh dan asli hingga saat ini. Lalu mereka juga sering menghasilkan barang-barang yang berguna seperti gelas menggunakan bahan dasar bambu, karena mereka percaya bahwa menggunakan gelas berbahan dasar bambu itu dapat mendetoks racun dari tubuh-tubuh mereka. Selanjutnya, makanan khas dari Kampung Adat Naga itu angleng dan beras yang tanpa menggunakan pestisida. Lalu karena Kampung Adat Naga bukan kampung wisata, jadi selain mendapatkan ketenangan, kita juga dapat belajar tentang pribadian dan kehidupannya yang sangat sederhana sesuai dengan motonya, gaya hidup bukan hidup gaya. Kan untuk weaknessnya sendiri, yang pertama itu ada parem obor, yaitu kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat Kampung Naga mengenai sejarahnya, karena arsip tentang sejarah Kampung Naga telah terbakar saat peristiwa pembakaran Kampung Naga oleh Diti. Nah, yang kedua itu karena bukan merupakan kampung wisata, sehingga warga Kampung Naga itu kurang siap untuk menerima banyaknya masyarakat yang datang untuk berwisata. Lalu jalur akses menuju pemukiman penduduk Kampung Naga itu sangat berliku, serta harus menuruni 439 anak tangga. Ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi traveler. Untuk opportunity-nya, karena gaya hidup masyarakat Kampung Naga berbeda dari kampung-kampung lainnya, sehingga kami merasa bahwa gaya hidup Kampung Naga perlu menjadi poin yang kami branding untuk memperkenalkan Kampung Naga kepada masyarakat luas, khususnya Kota Bandung dan sekitarnya. Lalu kami juga melihat peluang besar untuk menjadikan kampungnya sebagai adat dan budayanya sebagai support education, seperti melakukan wisata sebagai sekolah alam, sehingga masyarakat bisa merasakan bagaimana rasanya tinggal di tengah alam yang tenang, seperti surga yang terletak di balik lembah. Untuk treatnya sendiri, modernisasi mulai mengancam warga Kampung Naga untuk mulai meninggalkan sedikit demi sedikit gaya hidup sederhananya, karena sudah banyak masyarakat Kampung Naga yang mulai menggunakan teknologi. Selain itu, ada kampung pulau.
yang berada cukup dekat dengan Kampung Naga. Eh, Kampung Pulau merupakan kampung wisata yang susah diakses karena letaknya yang cukup jauh. Namun lokasinya menurut kami sangat menarik karena jika ingin ke sana harus menyeberang menggunakan rakit. Kami menganggap suku Baduy sebagai kompetitor kami karena masyarakatnya yang sangat unik dan juga tidak terlepas dari adat istiadatnya dan budaya yang masih kental dengan pemali. Selain itu, mereka juga memiliki aturan yang mengharuskan untuk masyarakatnya tidak menggunakan listrik, sama seperti Kampung Naga. Untuk target audiens, kami mengambil milenial pada Jawa Barat sebagai audiens kami karena sebagian dari milenial sudah melupakan adat dari Indonesia, khususnya ialah budaya dari Jawa Barat itu sendiri. Untuk USP yang kita ambil yaitu Sanaga, satu turunan Kampung Naga. Karena turunan Kampung Naga ini menciptakan serta menjaga adat dan budayanya itu sendiri, sehingga masih ada sampai saat ini. Kami mengambil Surga di Balik Lembah sebagai new positioning kami. Surga yang kami maksud ialah surga adat dan budaya di Kampung Naga karena warganya sangat menjaga sekali adat dan budayanya, dan karena Kampung Naga juga terletak di balik lembah yang dikelilingi oleh sawah dan juga pegunungan. Village overview, kami menjelaskan mengapa Kampung Naga kami sebut sebagai surga di balik lembah. Dimulai dari scene 1 terlihat matahari muncul dari timur, dan dilanjut dengan di scene 2 memperlihatkan suasana Kampung Naga di pagi hari yang sangat sejuk dan juga tentram. Di scene 3 kami menjelaskan di mana letak Kampung Naga menggunakan peta yang kami buat sendiri. Lalu dilanjut dengan scene 4 memperlihatkan penghasilan sehari-hari dari warga Kampung Naga dan ditutup dengan logo Pukau Pranaga. Nah, untuk logo kami mengambil lambang naga karena naga merupakan hewan mitologi dan mitos yang masih terjaga hingga saat ini. Sama persis seperti tradisi yang ada di Kampung Naga yang sangat terjaga oleh masyarakatnya. Sedangkan untuk warna sendiri, kami mengambil warna biru pastel dan putih ivory. Untuk warna biru sendiri memiliki arti kenyamanan dan ketenangan, sama seperti suasana yang ada di Kampung Naga. Lalu untuk warna putih itu melambangkan kesucian dan kebersihan, seperti di Kampung Naga itu sendiri. Mulai dari masyarakatnya, tempatnya yang bersih dan suci. Nah, untuk lingkaran yang ada di logo memiliki makna masyarakat Kampung Naga yang masih menjaga keasriannya. Kemudian lingkarannya itu sendiri memiliki arti yang melindungi. Kami memberi nama maskot kami itu Natali. Nah, nama ini berasal dari kata Kampung Naga tanpa listrik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Kampung Naga merupakan satu-satunya kampung adat di Jawa Barat yang menolak adanya listrik di pemukiman mereka. Nah, untuk naga sendiri kami mengambil metafor naga karena naga merupakan memang ada sejarahnya di Kampung Naga itu karena ada banyak tangga untuk mencapai Kampung Naga sehingga tangga tersebut seperti jalannya tangga yang berliku-liku. Sekarang kita masuk ke IMC strategis. Nah, untuk di poin pertama di IMC strategis ini ada plan touch point. Nah, kami menggunakan pendekatan kepada audiens kami dengan cara mendeskripsikan positioning kami yaitu surga di balik lembah. Lalu mengadakan kuis-kuis di sosial media selama sekali dalam seminggu, dan juga memberikan reward kepada pemenang dari kuis tersebut berupa official merchandise dari Pukau Pranaga. Dua, yaitu communication objektif. Nah, dengan keunikan gaya hidup yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Adat Naga ini, kami berencana membuat campaign berupa gaya hidup sehat seperti mengurangi wasting food dan juga mengurangi penggunaan listrik. Nah, kami juga menggunakan tagar atau hashtag surga di balik lembah. Itu ada multisensory effect. Nah, untuk indera penglihatan sendiri, audiens akan melihat sebuah tenda di mana ada augmented reality. Nah, dan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah dari
lingkungan Kampung Naga. Nah, yang untuk indera perasanya kami menyediakan makanan-makanan khas dari Kampung Naga itu, yaitu angleng dan juga wajit. Angleng ini berupa seperti permen-permenan gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada indera pendengaran. Nah, di augmented reality itu juga dapat mendengar semua suara yang ada di siang hari, di malam hari, dan di sore hari yang ada di Kampung Naga. Sekarang kita masuk ke kreatif strategi. Kami menggunakan kreatif strategi menggunakan media jingle, brand activation animasi, dan juga village overview. Nah, segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.